Hai netizen Budiman, balik lagi. Gua nggak sendirian. Di sini ada teman baik gua, Fadli. Meskipun gua baru ketemu dia 2 kali, anggap aja teman baik biar kelihatan akrab. Biar kelihatan baik. Kelihatan baik, ya kan? Baik dan akrab. Baik dan akrab. Oke, langsung aja. Jadi di sini nih, Dli, gua mau ngebahas 5 buku favorit lo yang memorable atau yang ngerubah hidup lo. Oke. Buku kelima. Buku nomor 5. Apa yang bakal yang kalau misalnya lo rekomendasiin ke orang lain tuh apa? The Secret. The Secret. Nah, Kebetulan gua nggak bawa bukunya. bawa bukunya. Iya. Oke. Karena lo di rumah orang sih. Iya, kita numpang. Numpang nih, bikin konten numpang. Iya. Oke. Kenapa? Jadi sebenarnya The Secret itu secara garis besar nunjukin ke kita bahwa apa yang kita pikirin, kita akan mendekati apa yang kita pikirkan. Oke. Intinya itu. Jadi semakin kita berpikir positif, maka kalau dalam buku itu ya, maka semesta akan meresponnya dengan baik pula. Oke. Semakin banyak kita berpikir negatif, semesta akan mendekatkan kita dengan itu. Itu mungkin yang mungkin dalam beberapa keyakinan agama, itulah yang dinamakan kekuatan doa kali ya. Nice. Iya, jadi kalau misalnya kita berdoa positif, berpikir positif, kan itu kita memancarkan energi positif ya. Maka semesta akan mendekatkan kita ke situ. Artinya semakin kita berdoa, ini sebenarnya bagaimana kita menerjemahkan pengabulan sebuah doa ya. Tapi kalau sebenarnya relevan dengan apa yang kita yakini dan apa yang disampaikan di buku itu, bahwa semakin kita menebar energi positif, semakin kita positif, selalu berpikir positif, yang bermakna semakin kita sering berdoa gitu ya, hal-hal baik, maka kita akan semakin didekatkan pada apa yang kita impikan. Oke. Itu kan kayak menurut gue sorry to be honest, itu kayak too good to be true. Too good to be true ya. Ya kan, at some point, karena beberapa orang mungkin juga merasa bahwa ya gue udah ngelakuin hal baik kok masih belum dapat timbal baliknya. Nah, di buku itu juga dibahas nggak kayak gitu? Di buku itu lebih penekanannya pada gini, kalau statementnya seperti tadi, gue udah ngelakuin hal baik, tapi gue belum mendapatkan timbal baliknya, itu berarti kayak another thing. Jadi yang lo lakuin itu bukan menebar energi positif, tapi you are expecting something. I see. Gitu. Jadi ya udah gue pengen ini gitu, tapi sebenarnya bukan lebih kepada positive thought bahwa gue melakukannya dengan happy, gue melakukannya dengan ikhlas, gue melakukannya dengan seluruh apa yang gue miliki gitu ya. Tapi itu kan sebenarnya kalau kita gue mendapat timbal balik itu seakan-akan kayak gue pengen sacrifice sedikit tapi pengen returnnya optimal. Nah itu another thing. Oke. Gitu. Oke, jadi gue relevan berarti kalau misalnya lo berpikiran bahwa kok gue nggak balik modal, atau lo udah berpikiran negatif sebenarnya. Bukan nggak balik modal, tapi belum balik modal. Oke, jadi tetap keep positif. Betul, stay positive stay dan positive. keep doing the best. Oke. Iya. Nah di buku itu memorable momen atau memorable part yang bikin lo gitu loh. Power of the attractions. Asik. Iya, jadi ternyata kayak gini. Menurut gua ini bukan sebuah kebetulan. Kita bertemu. As a friend dalam sebuah frame yang oke banget ini kan. Ternyata we love to talk and to share, gitu kan. Kita bertemu dengan teman-teman kita yang lain yang juga love to talk and share. Menurut gua itu bukan kebetulan. Karena energi positif yang kita pancarkan dari diri kita adalah apa yang kita lakukan dengan happy, apa yang kita senangi, and at some point semesta mendekatkan kita semua. I see. Nah, akhirnya bertemulah kita dalam satu frame, kita sharing, berdiskusi, belajar juga dari teman-teman yang sedang menonton video ini. Karena nanti bakal komen tuh ya, nah, kita bakal belajar juga, dan tentunya itu akan membawa kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Gue rasa relevan sih. Karena relevan gini. Misalnya nih, gue sama lo kan kenalan gara-gara Abai. Abai sebagai makelahnya. Yes. Dari mucikarinya nih Abai. Dapat berapa persen? Ya kan, dari Abai itu. Mungkin kalau misalnya reputasi lo itu negatif, lo nggak bakal diajak Abai. Atau gue juga gitu. Gue reputasi gue, energi gue negatif. Ya gue nggak bakal diajak Abai juga. Betul. Gitu. Mungkin kalau misalnya gue karena reputasi itu konsekuensi logis dari apa yang kita pancarkan. Konsekuensi logis dari apa yang kita lakukan. Kalau kita stay positif, happy, ikhlas, maka reputasi kita akan baik. Kita bicara pada konteks reputasi baik, bukan reputasi terkenal ya. Jadi reputasi baik, berterima dengan baik ya.
Dan perlu dipahami bahwa konteksnya bukan untuk ngebaik-baikin, ya. Jadi menjadi baiklah, gitu. Karena diem pun akan ada yang nggak suka. Kita diem pun, kita nggak komen apapun, tetap ada yang nggak suka. Jadi prinsipnya adalah everything will get back to you. Focus on what you love positively dan akan semua kembali kepada kita. Kayaknya Secret adalah salah satu buku terkenal yang gue belum baca sih sebenarnya. You have to. Oke, I will. Oke, thank you. Buku keempat. Ya, oke. Kayak saya di apa channel YouTube. Buku keempat. Ya. Ketiga, kedua satu. Nah, kalau keempat gue bawa nih, ya kan? Ini masih related sama yang tadi sih. Jadi tadi The Secret ya, dia ngebahas bahwa ada loh rahasia dunia ini. Karena ada, balik lagi sedikit ke The Secret, ada pertanyaan begini, kenapa sedikit percentage of people in the world itu menguasai sebagian besar resource dunia? Karena memang they know the secret, ya kan? Ya terlepas dari akhirnya mereka membentuk satu kekuatan besar, tapi they know the secret, and they know the secret earlier than us. Nice. Nah, main pointnya itu, jadi ada power of attraction, ada power of being positive. Nah, kemudian gue penasaran dong, gimana sih berpikir positif saat itu ya? Ya, zaman-zaman 5, 6, 10 tahun lalu jangan mikir suka galau nggak guna, ya kan? Nah, kita mengalami itulah. Iya, semua kan mengalami fase galau nggak guna, dan percaya lu bakal ngetawain diri lu 5, 10 tahun lalu. Iya, kayak what the hell did I do gitu. Oke, yang kedua, yang keempat adalah buku tentang kekuatan berpikir positif. Nah, ini ditulis oleh Jack Canfield, Mark Victor Hansen, dan Amy Newmark. Itu tetanggaan mereka. Kayaknya ya, ini di Pulau Gadung, ini Bekasi kesana dikit, ini Jatinegara. Iya. Jadi di sini bagus banget bukunya ya. Jadi secara garis besar buku ini membagi menjadi 7 aspek penting ya. Ini tergambar jelas di depannya ya. Yaitu tentang yang pertama, kekuatan mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu nggak ada hubungannya dengan orang lain sebenarnya. Tapi konsekuensi dari kita bisa mencintai diri sendiri adalah kita dicintai oleh orang lain. Ini menarik nih. Nah, ini gimana? It seems nggak berhubungan, tapi fakta kehidupan menunjukkan berhubungan. Gampangnya gini, pernah nggak dengar istilah orang nggak enakan? Sungkanan. Nggak enakan. Kalau sungkanan masih oke lah, tapi kalau terlalu nggak enakan. Mungkin kalau gampangnya sedikit-dikit dengar kata orang, dikit-dikit dengar kata orang. Itu adalah bentuk paling sederhana dari tidak mencintai diri sendiri. Dan itu akan melidik kita menjadi seseorang yang bukan diri kita. Kita terbiasa berwajah 2, berwajah 3, berwajah 4 dan seterusnya. Konsekuensi logiknya tadi pada saat kena, maka kita reputasinya langsung jelek. Gitu. Wah, labil nih, kok nggak bisa dipegang ya omongannya. Gitu. Jadi mulailah tegas dengan diri sendiri sehingga orang tahu apa karakter dia kuat. Sehingga orang juga akan melihat bahwa untuk communicate dengan dia maka harus seperti ini. Jadi make yourself comfort with your own self. Jadi orang bisa manage expectation juga. Iya, betul. Karena yang perlu kita pahami adalah dengan kita fokus pada diri kita, ya. Dengan kita fokus pada being positif untuk diri kita, itu sebenarnya kita mungkin terlihat tidak masuk akal, tapi ternyata hidup membuktikan semakin kita mencintai diri kita, semakin kita fokus pada pengembangan diri kita, semakin dunia ramah pada kita. Ya. Bahwa ada tantangan itu ya namanya dunia kan, Bun. Iya. Ada tantangan selalu. Kalau orang-orang diem aja pasti ada tantangan. Gitu. Diem pun nggak ngapa-ngapain pasti dijulitin. Iya. Kayak gitu. Saya kan nggak diem. Iya nih, aktif berbicara ini. Terus apa lagi? Yang kedua, kekuatan rasa syukur. Ini adalah bentuk berterima kasih pada apa yang sudah kita punya. Mengapa? Karena ternyata awal tuh gue nggak ngerti konsep tentang rasa syukur. Ternyata syukur itu energize kita untuk next step. Ternyata gitu. Kok bisa? Energizing. Karena apa? Pada saat kita bersyukur, itu part of rasa syukur itu selain berterima kasih, itu let go untuk sesuatu beyond our control. Ya kan? Sesuatu yang di luar daripada kontrol kita. Kalau kita gambar circle, ada di luar circle, ada yang di dalam. Nah, yang di dalam itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol, emosi kita, ekspektasi kita, respon kita, emosi kita. Nah, kayak gitu. Nah, sehingga untuk hal-hal di luar ya sudah gitu.
Nah itu merupakan satu kesatuan rasa syukur. Yang ketiga adalah kekuatan untuk bersikap tegar. Jadi sebenarnya buku ini itu kumpulan case, ya kan? Tapi kita bisa sum up dengan satu. Jadi gini, tegar itu tegas pada diri sendiri sebenarnya. Kalau lihat ya. Karena banyak hal beyond our control. Jadi untuk hal yang tidak bisa kita kontrol, untuk hal yang belum bisa kita kendalikan, kita harus tegas pada diri kita bahwa it's okay. It's okay not be okay. Atau kayak gimana? It's okay, nanti malah endorse film Korea, it's okay not to be okay. Siapa tahu gitu. You know, at some point bakal ada dalam kondisi yang menurut definisi kebanyakan orang nggak gitu tapi tergantung cara pandang. Kalau lo mandang itu sebagai part of journey buat lo belajar, karena kan kita simpulkan sesuatu ini harusnya kita X itu kan setelah kita harusnya ini yes setelah kita hitung X kira-kira gitu kan. Itu sama kayak kita belajar gitu kan, kita tahu bahwa seharusnya kita ngelakuin X, Y, Z setelah kita tahu bahwa ternyata ABC salah. Itu jadi tegas pada diri sendiri, tegar menerima apa yang beyond our control gitu kan. Tegas pada diri sendiri bahwa it's okay. Segala hal akan terus berlanjut gitu. Jadi show must go on. Ya sedih boleh, biarkan emosi itu terekspresikan secukupnya, habis itu get back to your life. I see. Yang keempat, kekuatan mimpi. Kekuatan mimpi. Yang membedakan, ya kita semua bisa melihat lah. Yang membedakan orang-orang besar secara ini ya. Jangan berpikiran apa-apa ya. Because I see your face. When I see big, I say big. Kayak tatapannya lebih tajam. Enggak sih, karena gue ngerasa lebih gede dari apa itu. Dan gue lebih lebar dari lu. Apa-apa. Jadi yang keempat itu kekuatan mimpi, karena mimpilah yang akan mengarahkan kemana energi kita harus dioptimalkan. Apa pencapaian? Ada satu, gue lupa siapa pemilik Instagramnya ya. Masih muda, umur 22 atau 21 atau 3 Saat bikin itu? Saat bikin itu? No, baru. Baru lihat dari dari postingan orang. Kayak 2-3 bulan lalu. Dia bilang, if you wanna be happy, ya kan, focus on target, not focus on people. Jadi fokuslah pada target-target capaian. Dan target capaian itu satu dengan yang lainnya akan terintegrasi. Sequence of your life itulah target. Dan kita bisa mencapainya, kita bisa sampai dari satu mimpi ke satu capaian yang lain itu karena mimpi. Mimpi yang motivasi kita. Tentunya harus dibarengi dengan usaha ya. Karena hanya bermimpi saja itu sangat tidak direkomendasikan. Karena mimpi bisa kemana-mana. Mimpi basah loh. Saya nggak ngomong itu ya. Saya nggak. Mimpi basah maksudnya mimpi kemudian tiba-tiba basah kuyup itu karena keringatan bisa aja. Boleh. Mimpi kuyup berarti. Next. Yang ketiga adalah kekuatan menantang diri sendiri. Ketiga tuh 5 dong. Kelima. Kan. Udah enough fokus nih gara-gara mimpi basah. Iya. Yang kelima. Ada goncangan. Yang kelima adalah kekuatan menantang diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita itu kenapa kita menantang diri sendiri? Ini sebenarnya sama dengan kalau kita ngomong keluarlah dari zona nyaman. Karena zona nyaman itu membuat kita lupa, itu toksik dan membuat kita tertinggal. Jadi kita harus menantang diri sendiri dengan target-target yang menurut kita akan membawa kita pada satu capaian baru. Itu. Nah kemudian yang ke-6 adalah kekuatan memberi. Jadi apapun yang Mansur dong ini. Ini lanjut. Kan kalau kekuatan memberi sedekah dong. Dan kita harus berdoa. Jangan kemana-mana. Itu udah ini. Kekuatan memberi. Maksudnya apa? Terus pasti pernah dengar istilah dong. Apapun yang kita beri akan kembali kepada kita. Tapi motifnya jangan ingin mendapatkan maka kita memberi, bukan. Berilah. Tanpa mengharapkan apa-apa dan itu semua akan kembali ke kita. Contoh kebaikan yang kita berikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sama. Keikhlasan yang kita berikan, maka kita akan mendapatkan keikhlasan yang sama dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah ini yang paling penting, kekuatan mengubah cara berpikir. Karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Itu cepat atau lambat, ya, entah belum atau telah, kita akan menemukan bahwa memang kita adalah apa yang kita pikirkan. Sehingga kita harus hati-hati banget ngomong sama diri sendiri. Contoh misalnya, gue kesel banget, gue sedih banget, emang gue gak bisa sih. Ya udah sampai kapan gue gak akan bisa. Padahal kita lahir dengan potensi yang sama. Hanya saja memang arahnya yang berbeda. Kita lahir dengan
bakat pada masing-masing potensi yang kita miliki. Tinggal kita optimalkan bahwa kita bisa melakukan. I see. Jadi merubah kekuatan karena gini, bahkan implikasi medis nih, kalau kita ngomong dunia medis misalnya secara umum ya, tidak sedikit yang kita temui proses penyembuhan itu sering terjadi lebih cepat karena seseorang happy. I see, ya kayak COVID itu kan iya, gitu. Satu. Ini kita lihat COVID, coba yang pertama tingkatkan imun. Selalu berpikir positif. Karena memang ada korelasi antara berpikir positif dan peningkatan imun. Be happy, ya kan? Nah, karena ini akan sangat mempengaruhi kita punya energi ya, cara pandang yang akan menentukan apakah kita akan semakin ke depan, stuck atau justru mundur ke belakang. Nah, itu penting banget. Ini inti dari kekuatan berpikir positif. Penting banget. Gila, banyak banget ya. Gua belum pernah baca sih ini. Keren. Chicken Soup for the Soul ya. Oke, ini buku keempat. Buku ketiga apa? Bukan ini dong? Bukan ya. Nggak, gue bawa buku ketiga. Nggak apa. Buku ketiga itu 5 cm. I see, 5 cm. Aduh, itu keren. Itu novel. Gue suka banget novel itu. Sebenarnya novel itu sedikit banyaknya berbicara, itu mencakup sedikit banyaknya tentang berpikir positif, khususnya kekuatan menantang diri sendiri. Pas mereka akhirnya memutuskan naik gunung, itu kan sangat kental tuh kekuatan menantang diri sendiri. Iya, benar. Pada saat cinta bertepuk sebelah tangan, itu kan ini bukan curhat, Bun. Iya, ini relate. Strong relate. Oke. Jadi saat cinta bertepuk sebelah tangan, itulah di sini kekuatan bersikap untuk tegar. Oke. Kan? Siapa sih si cowok itu? Siapa? Aduh, lupa gue. Ya karena kita kalau inget nama cowok agak susah. Kayaknya Mike doang inget. Ini. Gue ingetnya Raline Shah. Raline Shah sama Pevita Pierce. Itu kayak semua orang inget. Alhamdulillah. Kita bersyukur kan. Nah, barusan kita ngomong alhamdulillah. Kita suka filmnya, itu adalah bentuk kekuatan rasa syukur. Salah itu. Yang tadi itu yang 5 cm. Iya. Dan pasti ada satu temannya yang belum lulus di film itu, yang dimainkan oleh Saikoji. Akhirnya dia lulus kan, karena dia bisa mengubah cara berpikirnya, bahwa gue bisa. Akhirnya dia lulus. Gitu. Sampai ada satu scene dia seneng banget, dia bisa sidang sampai jatuh di rumput, ya kan? Jadi abis itu jatuh terjun ke rumput. Itu salah satu bentuk yang diberikan kepada kita bahwa kekuatan mengubah cara berpikir akan menentukan kemana kita. Nah, yang berikutnya adalah sorry soal 5 cm tadi ada satu momen sih yang paling mengena buat gua. Gua jadi ingat dari 5 cm itu yang membuat gua tetap kekeh pingin S2. Jadi saat itu gue selalu kan dulu IELTS kan susah banget kan gue dapetinnya. Iya susah tau. Beneran. Susah. Lu jago bahasa Inggris nih. Lu jago bahasa Inggris nih. Ini gue kasih tau sama netizen itu. Lu jago bahasa Inggris ya. Belum tentu lu jago IELTS. Iya, karena ada 4 faktor soalnya. Kan biasanya lu jago di salah 2 atau salah satunya atau salah 3, ada satu yang bisa fit aja gitu. Sama kayak kita orang Indonesia, bahasa Indonesia. Pas ditanya majas mampus. Iya, metafora meta. Metamorfosis biologi ya. Jadi ada di 5 cm itu intinya gini, kalau lu punya mimpi taruh itu di depan 5 cm. Di depanmu yang kamu butuhkan adalah tangannya menggenggam lebih kuat, kemudian apa lagi ya? Kemudian langkah kaki yang lebih cepat, pokoknya kayak gitulah. Intinya itu you do extra mile untuk dapetin mimpi lo. Plus selama itu masih berjarak 5 cm, kita akan terdorong untuk bergerak maju. Karena once lu udah dapet, ya udah. Once lu udah dapet dan lu nggak punya mimpi berikutnya, ya udah. Itu gue ingat banget pas kuliah ya. Dosen gue jadi curhat nih. Nggak, dosen gue. Dosen. Nah, nggak ada curhat masa-masa lalu. Iya. Jadi dosen gue bilang ini, ambisi saya hanya satu, menjadi juara 2. Terus kita pernah juara 2. Kenapa? Iya, karena kalau kita juara 2, kita masih terus termotivasi untuk juara 1. Tapi udah juara 2 aja. Gitu. Toh juara 2 nggak jelek-jelek amat. Karena pas kita juara 1, mentok. Tapi masalahnya jadi yang kedua nggak enak. Yang nggak enak bukan jadi yang kedua, kalau diduakan. Oke bro ya. Ini kan tentang keikhlasan menerima. Iya. Kalau kedua juga ikhlas. Iya. Karena nggak selamanya nomor 1 ikhlas. Yang kedua. Kalau misalnya jadi
kalau kita selalu jadi nomor 1, kalau ada yang nomor 2 kita selalu cemburu. Tapi kalau udah jadi nomor 2, kalau ada nomor 3 nggak cemburu karena kita ada diduain. Nah, jadi berhubung saya belum tahu ya. Jadi kita hanya bisa berandai-andai menggunakan silogisme. Bercanda. Tolong jangan didengarkan ya. Tolong jangan. Ada Jadi ngelantur. Ada senyum-senyum untuk mengusir kita segera. Oke, next lanjut. Buku selanjutnya. Buku selanjutnya. Buku kedua berarti. Buku kedua itu adalah Tenggelamnya Kapal Pandora. Asik. Itu tentang kalau gue melihatnya gini, dia kan paket lengkap penderitaannya. Setuju? Ya, jadi si Zainuddin ini. Namanya Zainuddin. Kalau dia spelling namanya Zainuddin. Ya. Zainuddin. Mau apa kamu? Padahal lo kan makasih nggak gitu amat. Kayak orang asma gitu. Zainuddin. Apa? Ya nggak gitu lah. Gak gitu. Iya, mungkin Oke, Zainuddin gimana? harus les dulu. Terus. Oke. Gimana tuh? Dia kan penderitaannya lengkap. Nggak ada bapak ibu. Di tanah Makassar tidak diakui sebagai keturunan Makassar. Di tanah Minang tidak diakui sebagai keturunan Minang karena ketukar sebenarnya secara harusnya kalau mau diakui dua-duanya kan dalam faktor aspek budaya ya harusnya bapaknya yang Makassar, ibunya yang Minang. Baru diakui dua-duanya. Cuma saat itu karena aspek kebudayaan secara kental ya. Jadi karena bapaknya yang Minang, ibunya yang Makassar tidak diakui dulu. Tidak diakui di rumah sendiri. Cinta bertepuk sebelah tangan, kan? Itu sudah lengkap. Mungkin kalau nggak kuat mental, mungkin sudah menghadap ke Tuhan Yang Maha Esa. Tapi dia mau bunuh diri ya? Hampir. Ya, untung ada temannya agak gila. Jadi sebenarnya berteman dengan orang gila sedikit banyaknya membantu untuk melihat dari perspektif yang sangat berbeda. Gitu. Oke, terus. Nah, tapi turning point-nya adalah dia mengarahkan seluruh kekecewaan itu untuk memberikan the best version of dirinya gitu. Jadi dia akhirnya move on, kemudian dia fokus pada capaian-capaian. Dan kisahnya dijadiin buku sama dia. Dan kisahnya dijadiin buku. Tapi ada satu pelajaran menarik. Apa itu? Ternyata dengan segala capaian yang sifatnya materi, hatinya tetap kosong. I see. Ya, jadi ini bukan tentang menurut gue ya, bukan tentang ini lebih dari sekedar untuk menunjukkan kepada siapa Hayati. Itu ngomongnya kan? Iya. Lebih dari sekedar menunjukkan pada hati bahwa gara-gara lu lah gue sukses. Gue melihatnya lebih dari itu spektrum. Lebih daripada itu gue melihat bahwa sebenarnya dia yang dia lakukan adalah membuktikan bahwa saya tidak akan hancur. Saya tidak akan hancur seperti ini. Gara-gara Hayati. Saya harus move on. Harus move on ke depan. Tapi pada akhirnya ternyata pada saat pada saat akhirnya dia bertemu kembali dengan Hayati, di situ kan ada scene di mana dia menolak Hayati kan. Iya, kembali. Ya memang dalam kasus itu agak susah juga ya ditempatkan siapa yang salah dan siapa. Dan intinya tidak ada yang salah sebenarnya. Ya waktu aja kayaknya menempatkan posisi mereka. Cuman kan di situ kita melihat bahwa ini sebenarnya buat para jomblo. Buat para jomblo kenapa? Jangan lama kejombloan. Karena capaian materi yang sungguh luar biasa. Ternyata di film itu juga menunjukkan itu kan yang bikin kan tokoh besar buku yang bikin. Ternyata hati tetap kosong. Ya. Dan hati yang kosong itu menjadikan hari-hari ya kosong. Itu semua capaian-capaian itu hanya dunia aja. Sehingga di situ pesan moralnya adalah jika kita punya energi yang besar, entah itu disebabkan oleh semangat positif atau kekecewaan, arahkan selalu ke hal yang bentuknya positif. Plus terus berdoa pada Tuhan, lu dipertemukan sama yang bisa ngisi. Karena itu kan materi saya. Karena yakinlah Tuhan sudah menyatakan. Itu ya Kapal Pandawik. Tapi kayaknya filmnya gini, judulnya kan Tenggelamnya Kapal Pandawik ya. Tapi kayaknya kapalnya muncul di ujung. Iya, kapal Pandawiknya hanya muncul di ujung film gitu. Kalau film di novel juga kayak gitu juga kan? Iya, di novel juga gitu. Di ujung jauh gitu. Harusnya bukan Tenggelamnya Kapal Pandawik ya. Tenggelamnya Harapan. Karena emang di buku Tenggelamnya Kapal Pandawik nggak ada kapal Pandaviknya. Yes, and at the end kan Hayati. Meninggalkan kapal Pandawiknya kemasukan air kan. Harusnya jangan Tenggelamnya Kapal Pandawik, Tenggelamnya Harapan, Cinta. Jadi sinetron Indonesia itu. Jangan. Tadi yang kedua. Yang pertama. Gue bawa punya. Yang pertama. Nah ini dia. Ya, Oto Bapenas. Serius lo, beneran. Yang pertama apa? Yang pertama dari salah seorang tokoh bangsa. Tapi
gue takut rusak channel lu nanti. Apa itu? Pokoknya dari salah satu tokoh lah ya. Judul bukunya tuh harus bisa. Mungkin siapa itu? Harus bisa. Siapa bukunya? Harus bisa. No. Siapa? Harus bisa. Iya siapa? Nggak tahu. Susilo Bambang Yudhoyono. Oh, oke. Ya, Okay. jadi gue bukan melihat as a person sebenarnya, tapi gue melihat kiat-kiatnya. Oke. Bahwa dalam setiap kesulitan itu selalu ada peluang. Tinggal cara pandang kita terhadap kesulitan yang terjadi. Bahwa dalam setiap tantangan itu akan selalu ada aspek yang bisa kita pelajari untuk lebih baik lagi ke depan. Yeah. Dari judulnya aja harus bisa itu. Itu harus bisa kan HB kan? Kata bagus sama kayaknya. Oke, maksa. Lanjut. Correct. Repeat once again. Lanjut. Harus bisa kok, pasti bisa, lupa gua. Oke. Jadi itu menunjukkan optimisme. Dan dari judulnya aja itu sudah mengencourage kita untuk stay positif, berpikir positif, melihat ke depan dan keep moving on. The show must go on. Apapun yang terjadi, lo harus tetap maju. Oke, melihat ke depan, kalau ke belakang nabrak. Kalau bukan, lo pernah dengar nggak? Lo tau nggak kenapa kalau mobil? Spionnya kecil. Spionnya kecil, kaca depannya gede. Itu spion sekali-sekali aja kan? Iya, itu biar kita menengok belakang aja bahwa gue dulu pernah kayak gini dan gue harus fokus ke depan. Jangan sampai masa lalu menghambat gue masa depan. Benar, setuju gue. Nah, tapi momen apa atau again yang sering gue tanyain gitu adalah pada part apa yang lu ngerasa ini gue banget, karena ini considering nomor satu lo ya. Wah, yang rubah turning point lo. Turning point lo. Pada part apa yang gue banget? Pada saat dalam buku itu bagaimana seorang pemimpin itu tetap stay positif menghadapi krisis. Kita tahu di awal pemerintahan beliau saat itu krisisnya kan bertubi-tubi, ya kan? Bencana alam. TV-nya mohon maaf. Oh di sini, sorry. Ya. Gerak lagi dong. Cek bawah. Bisa. Oke. Lanjut. Tantangannya multidimensi dan bagaimana stay positif dan bisa mungkin gini. Kita melihat secara sekilas kayaknya gue nggak tahu ya. Simpatisan ya. Iya, nggak apa-apa lah. Maksud gue kan SBY adalah salah satu bapak bangsa kita, presiden kita. Mungkin at some point kita melihatnya beliau terlalu quote and quote berhati-hati. Tapi dalam keberhati-hatian itulah strateginya disusun, ya kan? Nah, itulah yang gue pelajarin bahwa begini, ada krisis, ada kondisi mendesak. Bukan berarti kita hanya gerasak-gerusuk menghadapinya. Kalau lu tahu bahwa lu bisa memenangkan perang, maju lagi. Kalau lu tahu bahwa amunisi lu belum cukup, tahan dulu. I see. Jadi nggak maju berperang belum tentu. Yang bahaya gini, lu punya infrastruktur buat maju, tapi lu nggak maju, nah itu bahaya. Tapi kalau lu punya infrastruktur buat maju, lu tahu strateginya dan lu maju, itu oke banget. Lu tahu bahwa ini belum timingnya, lu tahan dulu dan memang harus begitu. I see. Ya. Toh banyak juga strategi perang di masa lalu yang menggunakan cara yang sama. Kita lihat, ya semua udah bahasa lah, Sun Tzu dan seterusnya kan, strategi perang dan seterusnya. Itu pada intinya mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan kita dalam menghadapi sebuah tantangan. Pun kita harus maju di medan perang quote dengan resource yang sedikit. Seenggaknya kita pastikan dari kekalahan kita ada progres yang tercipta. Iya, benar. Gitu. Itu menurut gue yang gue. Karena saat itu waktu itu pas buku itu muncul umur berapa ya? Pokoknya masih ya alay-alay gitu, fase-fase enggak banget. Fase-fase yang lu sesali saat ini. Ya yang gue ketawain. Enggak, kalau saya sesali kayak enggak diketawain. Karena tidak ada yang patut disesali. Iya. Tanpa adanya masa-masa alay gitu, bagaimana kita belajar untuk lebih dewasa? Pasti. Oke, pertanyaan mungkin terakhir. Lo kan dosen ekonomi ya? Dosen apa sih? Dosen ekonomi atau dosen apa? Tapi jangan sebut-sebut gue ekonomi. Enggak, kan gue belum nyampe. Enggak. Karena gue tahu lu dari lulusan jurusan apa, jadi gue nggak pernah sebut lo ekonomi. Lo kan dosen ekonomi, betul nggak? Iya, gue ngajar kan. Nah, dari buku ekonomi itu, lo tadi kan beberapa buku itu kan tentang kehidupan lah, tentang lebih kayak soft skill lah ya. Nah, kalau saya lo dari buku ekonomi, apa yang menurut lo buku ekonomi yang pernah lo baca dan paling lo banget gitu, yang this is the best economy book gitu. Gini, background gue kan finance. Finance.
salah satu topik yang dibahas di finance itu merger akuisisi. Dan salah satu buku yang gue suka namanya buku dari Gogen. Gogen tahun 2018 itu tentang merger and acquisition. Jadi di situ bahas tentang merger akuisisi A to Z, motif merger akuisisi A to Z, faktor mempengaruhi keberhasilan merger akuisisi, dan termasuk dijelaskan juga, dan dia juga dikutip ya oleh peneliti-peneliti yang menjelaskan kenapa sih pada saat terjadinya IPO atau merger akuisisi harga sahamnya cenderung underpricing. Itu menarik tuh, harusnya kan naik ya, tapi ada kasus di mana kan kalau kita dua perusahaan bakal gabung, resource-nya bakal besar, asetnya bakal menyatu, harusnya keren dong, harusnya orang pada mau beli sahamnya dong. Tapi ada kasus di mana ternyata underpricing. Oke. Nah, itu juga menarik. Jadi ya mungkin juga akan jadi salah satu topik concern penelitian gue di bidang akademik mengenai merger akuisisi. Karena kita lihat kan arah sekarang khususnya BUMN kan holdingisasi nih. Ya, sekarang bank syariah Indonesia. Yes, bank syariah nih misalnya digabung-gabung kan ada implikasi positif, implikasi yang gue nggak bilang negatif ya, implikasi yang jika dibiarkan jadi negatif. Oke. Nah, gitu. Jadi mungkin trade off. Trade off-nya, oke. Trade off-nya gitu ya. Ya itulah artinya. Tapi kalau gue memandang dalam kasus merger akuisisi bukan trade off sih ya. Trade off itu kan kalau kita ngambil keputusan merger akuisisi atau tidak. Iya. Oke. Nah, jadi ini perlu lebih ke konsekuensi. Jadi dia merger akuisisi ada konsekuensinya. Nah ini konsekuensi positif dioptimalkan, yang negatif harus dimitigasi. Gitu. Jadi menarik aja sih, khususnya di tantangan untuk memitigasi dampak negatif dari merger akuisisi. Maksudnya gimana sih dampak negatif dari merger akuisisi? Pada prakteknya merger dan akuisisi yang kurang bijaksana itu akan mematikan pengusaha yang lebih kecil. Oke. Gitu. Jadi kita kayak menjadi king of the market. Monopoli pasar tuh. Ya. Monopoli pasar, cuma kayak terlalu straightforward bahasanya. Seneng deh Bun. Oke. Ya, kayak gitulah. Jadi again kita masih belajar dan ya semoga bisa lebih baik lagi. I see. Oke. Thank you. Yeah. Mungkin dari lo kan, lo tadi kan banyak loh buku kehidupan yang lo baca gitu. Mungkin pesan terakhir lah buat netizen ini apa sih? Oke. Dari yang buku-buku lo yang lo baca itu. Cintai diri lo sendiri. Oke, cintai diri lo sendiri. Itu aja. Oke. Love yourself. Karena ternyata banyak orang yang tidak menyadari bahwa dia tidak mencintai dirinya. Oke. Love yourself. Apalagi dalam kondisi sosial media sekarang. Jangan sedih, banyak sekali. Oke. Banyak banget orang-orang yang menurut gua gini, ada fenomena menarik. Jadi gua itu mengelompokkan orang itu satu, orang yang mencintai diri sendiri, ya dia apa adanya di sosial media. Kemudian orang yang fake atau tidak mencintai dirinya, jadi ya totally dia itu tidak seperti dirinya sendiri dan dia tidak menyadari itu. Yes. Kemudian yang ketiga nih yang gue temuin, dia tidak menjadi dirinya sendiri, tapi ya dia lakukan atas kemauan dia. As a professional. Oke. Jadi dia tuh menyadari bahwa gue punya dua kehidupan yang berbeda, kehidupan sosial media dan kehidupan real gue. Jadi social media as a meditation. Ya ini gue nggak mau nunjukin apa adanya diri gue, karena alasannya logis. Karena gue nggak perlu ngasih tahu orang-orang yang nggak kenal gue tentang gue. Betul. Gitu. Buat apa gitu? Betul. Jadi ya gue ngasih yang gue pengen ngasih tahu aja. Iya. Gitu. As a professional kan gue ngasih tahu orang apa yang ingin mereka ketahui. Iya. Jadi kayak ngefilter. Yes. Gitu sih. That's a good point. Yes. Let's stay positive. Stay positive. Oke, thank you banget waktunya. Kita ngobrol berapa menit ya anjir? 30 menit hampir. 10 purnama. 10 purnama. Oke, sebelumnya episode sama Abai juga kayak gitu 30 menit lagi. Menarik banget. Thank you buat waktunya, buat teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika suka dengan channel ini, jangan lupa like and subscribe. Thank you for watching. Ciao. Bye. Ciao.